kematian. Suatu malam yang sedang dilanda hujan badai pada tahun 1910, sekelompok musisi keliling tiba di kota Riga di Laut Baltik untuk memenuhi janji untuk mengadakan konser. Namun cuaca sangat buruk sehingga konduktor orkestra mencoba membujuk pengelola untuk membatalkan konser. Dia merasa yakin tidak ada seorang pun yang berani keluar pada malam hujan seperti itu. Manajer menolak untuk membatalkan. Tapi dia setuju jika tidak ada satupun pendengar yang hadir. Maka kelompok orkestra itu bisa berangkat lebih awal untuk mengejar perahu malam menuju Helsinki di Finlandia. Ketika para musisi tiba di gedung, konser mereka hanya mendapati satu orang yang duduk di antara penonton. Seorang lelaki tua gagah yang tampak tersenyum pada semua orang. Karena lelaki tua yang satu ini, para musisi terpaksa memainkan seluruh konser dan tidak dapat berangkat lebih awal untuk mengejar perahu. Setelah konser selesai, lelaki tua itu terus duduk di kursinya, mengira dia tertidur. Seorang penerima tamu menyenggol bahunya. Baru pada saat itulah diketahui bahwa orang tua itu telah meninggal. Para musisi telah memainkan seluruh konser untuk orang mati. Namun ironisnya, dengan mereka melakukan hal ini, sebenarnya mereka telah menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Karena perahu yang akan mereka tumpangi untuk menuju Finlandia tenggelam malam itu juga dengan korban jiwa keseluruhan penumpang kami. Alkitab juga berbicara tentang bagaimana kematian satu orang menyelamatkan nyawa dari banyak orang. Dalam surat Paulus yang luar biasa yang menjelaskan keselamatan kepada jemaat di Roma, dia menulis, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh hukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Roma 5 ayat 18. Dan apakah perbuatan kebenaran itu? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 8. Melalui satu tindakan ketidaktaatan Adam, kematian menimpa kita semua. Tetapi oleh karena kehidupan dan ketaatan sempurna Kristus yang menuntun Dia untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, demi kehidupan mendatang bagi kita semua. Demikianlah renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya kasih Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk melanjutkan, kita akan dengarkan lagu pujian Lonceng-lonceng apa kabar dari Gereja Koptik Ortodoks Mesir. Akan diputarkan oleh host kita.
Amin. Puji Tuhan yang menggambarkan bagaimana kelahiran Yesus di Bethlehem. Dan semoga kita pun boleh percaya dan menerima kelahirannya yang pertama itu. Dan kita juga rindu bahwa sebagaimana janjinya dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Malam ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hambanya ya, Ustadz Ucok akan membawakan firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih malam ini. Sepanjang hari Tuhan telah lindungi kami. Malam ini kami boleh berkumpul, walaupun lewat aplikasi Zoom ini, tidak mengurangi sukacita kami dalam pertemuan kami ini. Karena kami percaya Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan Saudara Ucok Panggabean. Urapilah dia Tuhan supaya boleh disampaikan firman-Mu itu kepada kami, menambah pengalaman kami, dan kami boleh bagikan juga kepada saudara-saudara sepupu kami. Dan biarlah kami untuk lebih setia kepada menyampaikan Injil ini. Terima kasih Bapak karena kami percaya Tuhan dengar permohonan kami. Terlebih dahulu mohonlah ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mangga Ustadz Ucok untuk menyampaikan pemaparannya malam ini. Terima kasih Mas Purba. Selamat malam teman-teman semua. Dadar dari mana? Kita bersyukur malam ini masih Tuhan beri kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama walaupun hanya via Zoom. Ya. Saya berbahagia malam ini ada banyak teman-teman yang hadir dari belahan dunia yang lain, ada dari Colorado beberapa orang, dari Sabah juga, dari Jerman ada, dari California ada, dari Kalimantan ada, dari Kalimalang ada, saya perhatiin. Ya, jadi terima kasih sudah berkenan hadir. Saya ingatkan kembali ya bahwa ini bukan ruang apologet, ini bukan ruang debat, ini ruang belajar kita bersama sebagai murid-murid Yesus yang kebetulan bertempat tinggal di Indonesia, di mana bicara Indonesia itu bicara Islam. Kanan, kiri, depan, belakang Islam semua. Jadi kalau kita nggak mengenal mereka, bagaimana bisa menyayangi mereka? Nah, kami ini dari grup How Are You Brother and Sister, dari Persaudaraan Umat Allah, dari Renungan Selasa Malam, penganut ajaran nenek moyang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kami mengamalkan ajaran nenek moyang ini. Coba pertanyaan sederhananya, kenapa Islam sama Kristen gampang berantem di Indonesia nih? Gampang dipicuk berantem. Kenapa? Jawabannya karena mereka tidak saling menyayangi. Kalau baku sayang nggak akan berantem, toh? Nah, tanya lagi, kenapa tidak saling menyayangi? Apa jawabannya? Tidak saling mengenal. Ditanya lagi, kenapa tidak saling mengenal? Jawabannya, ya karena hidupnya masing-masing, nggak peduli. Padahal ada ayat Quran mengatakan, kami jadikan manusia berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Kalau ajaran Injil jelas, kita diwajibkan untuk mengasihi sesama kita manusia. Nggak peduli siapa dia, sesama manusia. Mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan musuh pun dikasihi. Ajaran Injil ya, musuh. Yang kita benci perbuatannya, tapi personnya, orangnya mesti kita kasihi. Nah, maka dalam rangka itu kita belajar agar makin mengenal.
satu dengan yang lain agar makin mengenal saudara kita. Ya. Setelah lebih mengenal, kita bisa lebih sayang gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menginisiasi, menyiapkan, menyediakan forum ini untuk kita belajar bersama. Saudara nanti boleh setuju, boleh nggak setuju. Nanti ada waktu cukup untuk kita diskusi ya. Ada waktu cukup. Jadi ini pemaparan dari saya sejauh yang saya tahu dan yang saya alami. Saya bukan pakar, cuma saya praktisi lah. Praktisi ya. Karena ya nama Ucok Panggabean, agama Kristen, tapi dari kecil tinggal di Banten Selatan, yang 100% Islam. Ya, dari kecil. Jadi selama sekolah pun SD, itu 6 tahun belajar agama Islam. Karena cuma keluarga bapak saya yang Kristen. Jadi ya, untuk dapat nilai agama di rapot, ya harus belajar agama Islam. Ya. Makanya saya lebih fasih bahasa Sunda daripada bahasa Batak. Bahasa Batak pinternya belakangan. Ya. Tapi kalau dari kecil udah bahasa Sunda. Jadi terima kasih teman-teman. Nah malam ini topiknya tentang Quran. Apakah Quran firman Tuhan atau bukan? Ya. Saya hanya bertanya dan tidak akan menjawab. Ya, jawaban masing-masing aja. Saya hanya memaparkan fakta, data, nanti saudara menjawab. Jadi jangan tunggu saya menjawab ini firman Tuhan atau bukan. Saya nggak jawab. Ya, ini sangat sensitif. Jadi saudara yang menjawab dalam pemikiran masing-masing. Saya menyampaikan fakta. Saking seksinya dulu ini sampai ada telepon tadi ke saya, Lae, itu tolong judulnya diganti lah, itu sensitif sekali judulnya. Karena Quran, bukan firman Tuhan, itu bentuk pertanyaan, bukan bentuk pernyataan ya. Dan ini juga yang hadir di sini itu umumnya kan caplonceng, Kristen. Nah kalau ada Islam yang hadir itu udah saudara-saudara kita yang udah kita kenal. Jadi teman-teman sesama caplonceng, sesama Kristen, nanti pun dalam berkomentar tolong dijaga karena biasanya ada hadir beberapa Muslim di ruang ini untuk belajar bersama. Ya. Jadi jangan ada ucapan kebencian atau bagaimana merendahkannya. Nah, sebetulnya saya tergoda juga tadinya untuk membahas tentang Palestina yang lagi rame nih. Ya. Di Indonesia rame. Karena apa? Indonesia merasa bicara umum, rakyat Indonesia merasa terbeban untuk ikut berjuang membela Palestina. Karena nuansanya dibikin nuansa apa? Perang agama. Padahal enggak. Ini mah masalah politik, masalah teritorial, bukan masalah agama, masalah wilayah. Ya. Dulu zaman PLO yang dipimpin Yasser Arafat, mungkin orang nggak banyak tahu. Ya. Yasser Arafat itu seorang Islam, pemimpin PLO yang moderat. Itu dipiara oleh Israel, oleh Barat. Maksudnya dibayar-bayarin, dipiara. Karena mau moderat, mau berunding sama Israel. Ada faksi di PLO waktu itu yang garis keras dipimpin oleh namanya Josh Fatah. Ini agamanya Kristen, anti-Israel. Tidak mau berunding sama Israel. Jadi pemimpin PLO yang Islam malah mau berunding. Tapi pemimpin PLO yang Kristen tidak mau berunding. Ada mobil box, kalau kayak mau pindahan gitu, order mobil box. Ngapain? Ya, jadi maksudnya itu bukan masalah agama ini. Kita udah lihat sekarang di medsos ini ya, banyak tentara Israel agamanya Islam. Dan bicara Palestina bukan bicara Islam. Mungkin mayoritas Islam, ya mungkin ya. Tapi ke Indonesia beritanya seolah Islam sama Yahudi yang bertempur. Sehingga orang Islam di Indonesia ingin pergi ke sana atau paling nggak membantu ke sana untuk membela teman seagamanya. Padahal enggak begitu ya. Kita juga orang Kristen nggak perlu bela Israel. Untuk apa? Kristen menderita kok di Israel. Tidak ada kebebasan. Israel lebih banyak penduduk Muslim di Israel daripada penduduk beragama Kristen. Apalagi Advent.
Lebih banyak penduduk Muslim di sana. Jadi bukan agama, tapi kita nggak mau bahas itu. Jadi malam ini tentang Quran, firman Tuhan atau bukan, ya. Jadi kita mau belajar pelan-pelan. Saya mau lihat fakta-fakta yang ada di Quran, ya. Kita mau belajar, nanti saudara ambil pelajaran dan kesimpulan sendiri. Oke, mohon izin Gor untuk share screen. Ya, ya. Ya, ini dia. Apakah Quran firman Allah? Nah, bicara firman Allah, pengertian umum yaitu wahyu dari Allah atau Allah yang berkata-kata, ya. Jadi Allah yang bicara. Nah, dalam hal pemahaman Islam ini lebih seru lagi, ya, terkait dengan Quran. Jadi Quran itu bagi Islam dan kita hormati itu adalah 100% firman Allah, ya. Karena kedatangannya pun ke dunia lewat Allah yang ngomong, katanya, ya, katanya kepada Jibril, katanya, baru Jibril bicara pada Muhammad, katanya, gitu. Nah, baru nanti dibukukan belakangan. Jadi itu firman Allah, ya, tidak apa-apa, terserah saja. Nah, kalau di Kristen, kalau yang sebut itu perkataan Allah langsung dituliskan di kitab suci, itu namanya yang verbal inspiration, ya. Itu inspirasi langsung, kata-kata dari Allah. Contohnya 10 hukum misalnya gitu kan. Tapi kalau Alkitab kebanyakan itu yang pikirannya yang dicerahkan atau diinspirasi oleh Tuhan, thought inspiration kebanyakan. Jadi penulis Alkitab dipengaruhi oleh Roh Kudus untuk menuliskan sesuatu, pesan dari Tuhan atau apapun itu untuk kebaikan manusia, dituliskan dengan bahasa si penulis dan kemampuan dan pengetahuan si penulis itu sendiri, ya. Jadi bukan ngomong Tuhan ngomong langsung, enggak. Nah, sekarang kita batasnya bicara Quran saja. Apakah Quran firman Tuhan, firman Allah? Nah, saya mohon minta bantu baca. Siapa yang bantu baca, ya? Mbak Helen bisa baca? Tolong. Oh, enggak ada Mbak Helen. Aku aja, Cok. Oh ya, makasih, Gor. Saudara kita mengklaim bahwa Quran firman atau wahyu langsung dari Allah. Namun faktanya bahwa Allah hanya ada di belakang tabir. Tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad. Nah, ini fakta, ya, bukan tafsir saya, bukan, ya. Nanti saya kasih referensinya, ya. Jadi saudara-saudara kita itu mengklaim, mengakui, menerima, meyakini bahwa yang Quran itu yang sudah tertulis ini sekarang di kitab Quran itu adalah kata-kata langsung dari Allah. Ya nggak apa-apa, ya. Tapi kenyataannya atau faktanya bahwa Allah hanya ada di belakang tabir, tidak pernah berfirman langsung pada Muhammad, ya. Lihat, silakan Gor, berikutnya Gor nih. Ah. Surat Asy-Syura 42 ayat 51, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya, apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Ini kan, inilah referensinya yang saya katakan tadi nih di sini nih, bahwa Allah tidak pernah berfirman langsung pada Muhammad. Karena memang ada dalilnya sini. Nah, ini dia, ya, tidak patut. Jadi Allah bilang tabir. Jadi Allah menyampaikan pesan pada malaikat yang diakui sebagai Jibril, dan Jibril itu menyampaikan kepada Nabi, ya, dengan izinnya. Ya, ini kata izinnya ini sebetulnya agak seru juga, ya. Nah, kalau Tuhan sudah ngasih firman-Nya, ya masa nggak kasih izin? Jadi maksudnya
Sudah sesuatu yang melekat, sudah omong. Sudah izinnya. Nggak mungkin nggak izin Allah dong. Sudah izin, ya udah izin, udah terjadi. Oke. Nah, berikutnya. Nah, silakan. Surat Fatir 35 ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Jadi menyambung yang tadi ya. Jadi Allah itu menggunakan utusan-utusan untuk mengurus segala sesuatu, termasuk menyampaikan firman pada manusia. Jadi firmannya disampaikan kepada manusia lewat utusan. Ya, lewat utusan ya yang diklaim sebagai malaikat Jibril. Nah, yang saya agak menarik bagi saya, ini utusannya itu malaikat itu bersayap. Bersayapnya ada 2, ya wajar 2. 4 wajar. Ini 3, ada 3. Kan sebagai manusia biasa, loh kok 3? Bagaimana jadi nggak simetris toh? Ada malaikat sayapnya 3. Karena di Quran itu biasanya serba simetris, serba berpasang-pasangan. Maka di Quran itu kalau Tuhan menciptakan kanan, maka Tuhan menciptakan kiri. Kalau Tuhan menciptakan hidup, Tuhan menciptakan mati. Ini kata Islam ya. Kalau Tuhan menciptakan tinggi, Tuhan juga menciptakan yang pendek, besar, kecil, berpasang-pasangan. Nah, kalau sayapnya 3, ini agak susah perpasangannya bagaimana. Ya, tapi nggak apa-apa, ini sekedar saya menarik perhatian sehingga saya komentari. Kalau sayapnya 3, kalau 4 ya berarti 2 pasang. Kalau 2 sepasang kan gitu. Itu maksudnya berpasang-pasangan. Oke. Nah, silakan kan. Surat Al-Baqarah 2 ayat 97, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Nah, nampak teman-teman yang bisa garis bawahi ya, bahwa sumber dari Quran itu Jibril. Barang siapa, Jibril itu yang bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Jadi yang menaruh Quran ke dalam hati Muhammad itu bukan Allah, tapi Jibril. Kalau kita mengenal ada Roh Kudus ya, Roh Kudus yang mempengaruhi hati, yang mengajar di hati kita, ini Jibril. Jadi Jibril, bukan Allah. Nah, menariknya, isi Quran itu seharusnya membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu. Artinya membenarkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya. Seharusnya, ya. Jadi ini udah sering kita bahas bahwa Quran tidak boleh tidak, ya, harus membenarkan, mengiyakan, menyetujui, mengkonfirmasi benar, meneguhkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Quran benar, teman-teman. Quran itu benar. Sepanjang membenarkan kitab sebelumnya. Nah, ini bukan kata saya, ini pemahaman dari kalimat ini. Dari arti membenarkan. Semoga teman-teman memahami apa arti membenarkan. Membenarkan itu mengiyakan, mengamini, menyetujui, itu membenarkan. Jadi misalnya gini, Injil memberitakan bahwa Yesus mati di salib. Quran hanya boleh ngomong, ya, Yesus mati di salib. Itu namanya membenarkan. Kalau Injil berkata, Yesus mati di salib. Terus Quran berkata, tidak, Yesus diangkat hidup ke surga. Itu bukan membenarkan namanya, tapi mengoreksi. Atau menyalahkan kitab sebelumnya. Nah, menurut bahasa di sini, Quran benar bila membenarkan kitab sebelumnya. Artinya sebaliknya, Quran akan salah kalau menyalahkan. Atau Quran akan salah kalau tidak membenarkan. Ya kan begitu pengertiannya.
Sehingga yang namanya kitabullah, Taurat, Zabur, Injil, Quran itu selaras itu. Jadi berita di Taurat diteguhkan di dalam oleh Injil. Berita Injil juga diteguhkan oleh Quran, itu membenarkan namanya. Jadi Injil tidak mengoreksi Taurat, tapi membenarkan. Jadi Quran pun tidak mengoreksi Injil, tapi membenarkan. Gitu yang wajarnya, ya. Ya, berikutnya, ayat berikutnya silakan dibaca. 16 ayat 102. Katakanlah Roh Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah kepada Allah. Ya, yang sebelah Surat kanannya An-Najm 53 ayat 5 yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, dari ayat-ayat belakangan ini saya mau tampilkan bahwa Quran itu memang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad, bukan oleh Allah. Walaupun diaku sumbernya Allah, ya. Tapi tidak ada keterangan di Quran pun atau bukti kita dapati bahwa memang ya Jibril dapat dari Allah. Ini kan hanya kata Jibril nih. Ini kata Jibril, ya. Kita terima saja, ya. Nah, di sini Rohul Kudus dalam kurung Jibril. Nah, kalau kita di Kristen pemahaman Rohul Kudus ya Rohul Kudus. Jadi yang mengajar kita, mempengaruhi kita, menyatakan benar atau salah itu Roh Kudus, Roh Allah sendiri, oknum ilahi, ya. Tapi kalau di sini diterjemahkan sebagai Jibril, ya oke, tidak apa-apa. Nah, yang saya mau tekankan bahwa memang Jibril yang menurunkan Al-Quran, ya. Jibril yang menurunkan Al-Quran. Bahkan yang mengajarkan Al-Quran itu Jibril. Ini ya. Nah, sekarang. Ya, silakan berikutnya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama baca atasnya dulu, atasnya. Judulnya. Namun uniknya, di era sebelum Muhammad, Allah berfirman langsung pada manusia. Ya, silakan. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu itu. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang jolim. Surat Al-Araf 7 ayat 19. Nah, ini kan, namun uniknya, ya, di era sebelum Muhammad, ternyata Allah berfirman langsung pada manusia. Ya, ini tadi ingat ayat pertama yang saya tampilkan, ya, tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya, kecuali lewat tabir. Jadi seperti ini, ya, langsung dari Allah firman Allah. Padahal faktanya enggak, ya, lewat tabir dari ayatnya ini kan. Tapi ternyata, ya, ternyata di Quran surat 7 ayat 119, Allah bicara langsung kepada Adam. Wahai Adam, langsung. Berarti apa? Berarti kan ada kurang pas, ya. Ini apakah sebelum Muhammad Allah bicara langsung, tapi pas zaman Muhammad Allah nggak bicara langsung, harus lewat Jibril. Dan bukan cuma Allah langsung bicara ke Adam. Ini masih ke Adam juga nih ayat berikutnya, nih. Nah. Surat Al-Baqarah 2 ayat 33. Dia atau Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia atau Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ini peristiwa setelah penciptaan, teman-teman, ya. Jadi Tuhan tuh bertanya pada malaikat, apa namanya hewan-hewan itu? Malaikat nggak tahu, tapi Adam tahu, ya. Makanya Adam suruh memberitahukan kepada mereka ini malaikat-malaikat itu, ya. Allah ngomong langsung ke Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu.
Yang saya mau tunjukkan bahwa Allah bicara langsung pada Adam. Berikutnya, kepada siapa Allah bicara langsung? Silakan. Surat Hud 11 ayat 46. Dia atau Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku mengasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Oke, terima kasih. Jadi ini kepada Nuh pun Allah berfirman langsung. Wahai Nuh. Jadi bukan lewat pesuruh, bukan lewat utusan, bukan lewat malaikat ya. Allah ngomong langsung, wahai Nuh. Ya, kepada siapa lagi? Surat Taha 20 ayat 11, maka ketika dia mendatangi ke tempat api itu, dia panggil, wahai Musa. Surat An-Nam 27 ayat 9, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Oke, makasih. Mungkin saya nggak dapat ayatnya, masih banyak lagi atau ada lagi Allah yang berkata-kata langsung kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Di sini kepada Musa sekarang. Saudara ingat nggak ini? Kisah ini. Maka ketika dia mendatanginya dalam kurung ke tempat api itu, dia dipanggil oleh Allah, wahai Musa. Ini kisah apa? Ini kalau di kitab Taurat, itu tercatat di kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ketika Musa diutus Tuhan, hendak diutus Tuhan. Jadi Musa melihat apa? Belukar yang menyala. Nah ini kisahnya gitu. Ini versi Qurannya. Jadi ada belukar yang menyala, terus Musa agak heran, Musa nyamperin, langsung Tuhan berfirman. Ya. Nah, ini, wahai Musa. Nah ini sebelah kanan, peristiwa ketika Musa menghadap Firaun untuk meminta pembebasan bangsanya. Ya, Tuhan berfirman langsung. Tadi pertama pada Adam, pada Nuh, dan pada Musa. Mungkin ada yang lain, saya nggak dapat ayatnya karena belum dapat, tergesa-gesa. Ini agak persiapannya. Ya, silakan ini. Quran juga bertanya dalam surat Al-Haqqah 69 ayat 40, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Surat Takwir 81 ayat 19, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Jadi itu judulnya Quran juga ternyata, titik kedua. Quran juga ternyata apa? Ternyata apa? Ini sebelah kiri pada yang sesungguhnya iya, Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Saudara, yang dalam kurung itu tidak ada dalam bahasa Arabnya. Ya. Jadi Quran ini menurut ayat ini adalah apa? Bukan wahyu Allah. Bukan dari Jibril. Tapi apa? Benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Jadi pemberian kata-kata terjemah dalam kurung bisa merubah makna, bisa menggeser makna. Kalau saya baca apa adanya, ini sampai dengan dua kata sumpah. Bro. Kata sesungguhnya dan kata benar-benar itu seperti kata sumpah. Untuk meyakinkan. Sesungguhnya, iya, maksudnya Quran, benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Siapa Rasul yang mulia? Kan bukan Jibril. Dia adalah Muhammad. Ya. Nah, sekarang kalau sebelah kanan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu dari apa? Utusan yang mulia. Ya. Nah, utusan yang mulia, saya baca-baca itu maksudnya ada Jibril. Jadi pendek cerita gini teman-teman. Menurut Al-Haqqah ayat 40, Quran adalah ucapan Muhammad. Menurut At-Takwir 19, Quran adalah ucapan Jibril. Tadi yang ayat sebelumnya memang Quran dibawa oleh Jibril. Karena Allah tidak pernah berbicara langsung pada Muhammad. Makanya ada juga, ini kalau kita berpikir pengen tahu ya,
Di Quran nggak ada, di hadis ada banyak, ya, bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, Tuhan bercakap-cakap langsung dengan Muhammad. Bahkan sampai ada tawar-menawar soal jumlah sholat. Pertama, Muhammad mendapat tugas berita untuk dibawa ke umatnya, sholatnya sehari semalam 50 kali. Sampai akhirnya turun menjadi 5 kali. Nah, pendapat ini yang ada di hadis tapi di Quran nggak ada, bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah nggak bicara langsung sama manusia. Kan kita nggak bicara langsung sama manusia, tapi lewat tabir. Jadi sekarang kita yang belajar tuh kita ingin tahu teman-teman ya. Jadi saya ngambil kesimpulan, saya hanya ingin tahu aja, kita belajarnya kok begini, kok begitu. Makanya saya bilang tadi kesimpulan masing-masing. Ya. Kok begini, kok begitu. Jadi teman-teman, Taurat, Jabur, Injil, Quran adalah kitab yang terbuka. Bukan maksudnya itu berlaku untuk umum seluruh manusia. Bukan hanya untuk bangsa tertentu pada zaman tertentu. Pokoknya untuk manusia lah. Memang zamannya beda-beda. Itu untuk manusia. Berarti apa? Untuk semua orang. Jadi jangan ada pemahaman Quran untuk Islam. Enggak ada. Waktu Quran turun enggak ada Islam. Jadi siapapun kita, maksudnya karena disodori Quran, disodori Injil, disodori Jabur, disodori Taurat, ya kita berhak dong untuk apa? Memberi tanggapan atas tawaran firman Allah tersebut kan? Jadi ini cara kerangka berpikirnya begini. Jadi karena apa? Orang takut-takut berkomentar, wah takut penistaan agama. Ya tidak boleh menista agama. Tapi secara nalar teman-teman, kita boleh berbicara yang tidak sesuai dengan orang lain. Kan masing-masing punya pendapat. Yang penting disampaikan cara yang hormat, sopan, ada referensi. Gitu loh. Makanya kita umat Kristiani tidak boleh respon berlebihan kalau ada Alkitab dibakar. Injil dinistakan, nggak perlu berlebihan. Kenapa? Karena kitab itu ditujukan pada mereka juga. Cuma mereka menolak. Sampai membakar, sampai menista. Gitu aja kan. Bebas loh. Kalau kita menerima, misalnya gitu loh. Jadi jangan yang menerima ini, yang menerima kitab suci, langsung emosi kepada yang menolak kitab suci. Ya Tuhan aja menghargai apa? Hak pilih seseorang. Tuhan tidak mokso, tidak maksa. Kalau Tuhan maksa, kasih tidak sempurna. Kasih yang sempurna itu karena tidak ada pemaksaan. Ya, kalau ada pemaksaan nggak ada kasih di situ. Kan Tuhan tidak menciptakan robot manusia, tapi manusia yang berkehendak bebas. Bebas ikut penciptanya atau bebas menolak penciptanya. Nah sekarang udah ribuan tahun sejarah manusia, ada beberapa kitab suci. Ya diyakini untuk semua manusia, walaupun ada yang bilang, oh ini Quran untuk semua manusia. Kalau Taurat untuk orang Yahudi, ya itu silakan pemahaman. Tapi pemahaman saya yang sederhana, karena semuanya umat Tuhan, semuanya syariat Tuhan itu berlaku untuk semua. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman tentang syariat untuk manusia, itu pasti untuk semua orang, bukan untuk kaum tertentu. Ya, nabi-nabi diutus pekabaran untuk semua orang, bukan untuk kaum tertentu. Cuma kan konteks geografi terbatas. Makanya ada ayat Yesus untuk orang Yahudi misalnya. Itu kan soal teknik dakwah. Ya. Tapi kalau pekabarannya, substansi pekabarannya untuk semua orang. Jika Tuhan melarang mencuri ke orang Israel, apakah yang non-Israel boleh mencuri? Kan enggak. Contoh 10 hukum itu loh. 10 hukum dari Tuhan. Itu verbal inspiration. Tuhan langsung berkata-kata itu. Menuliskan Tuhan langsung. Di sana jangan membunuh, jangan mencuri. Apakah itu hanya berlaku untuk orang Israel atau orang Yahudi? Enggak lah. Berlaku untuk semua. Cuma itu kan konteks Yahudi waktu itu. Tapi Yahudinya harus memberitakan pada orang lain.
Ya kan? Jadi diterima bukan hanya untuk diri sendiri, untuk dibagikan pada orang lain. Saya pikir begitu. Makanya ketika kitab suci ini datang kepada manusia, manusia bebas terima atau tolak. Maka yang menerima bersukacita, yang menolak ada yang menista, ada yang berkata negatif. Ya kita yang menerima tidak boleh yang langsung lapor polisi. Wah ini penistaan, ya nggak bisa. Secara nalarnya nggak bisa lah. Kita ya dia menolak, ya silakan aja. Begitu ya teman-teman. Jadi makanya kita nggak usah khawatir berlebihan. Yang penting bicara bertanggung jawab gitu. Nah, ini bicara firman Allah kan tadi kan kita. Nah, apa atau siapakah firman Allah menurut Quran? Ini apa atau siapakah firman Allah menurut Quran? Ya silakan dibaca ayatnya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Oke, terima kasih. Jadi bicara firman, menurut Aziz bukan bicara buku. Makanya siapa? Jadi firman itu adalah Yesus, saudara. Isa Al-Masih firman. Ini jelas ayatnya ya. Tidak perlu tafsir lagi. Jadi Isa Al-Masih itulah firman darinya. Ya. Jadi Maria mendapat firman dari Allah. Terus firman ini namanya Al-Masih putra Maryam. Kan agak nggak nyambung. Kok bagaimana firman Allah namanya Al-Masih putra Maryam? Kita akan bisa make sense, akan nyambung kalau kita pelan-pelan berpikir. Siapa Isa Al-Masih sebelum menjadi anak Maryam? Siapa Isa Al-Masih sebelum lahir ke dunia? Siapa dia? Jadi kita lihat asal-usulnya. Oh, rupanya dia adalah firman Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Firman Allah yang nujul ke dunia, datang ke dunia, jadi manusia. Ya. Nah, di Injil prosesnya agak jelas juga diterangkan, walaupun di Quran juga ada ya. Bagaimana mekanismenya firman jadi manusia itu bagaimana? Rupanya ada seorang perawan Maria yang mendapat kepercayaan luar biasa dari Allah untuk mengandung dari Roh Kudus yang dikandung adalah firman. Makanya Maria hamil. Bukannya Allah kawin sama Maria, bukan. Ini termasuk misteri ilahi juga. Ya. Tapi saudara ditekankan perawan Maria. Kenapa? Karena kalau bukan perawan punya anak ya wajar. Kalau seorang perempuan sehat punya suami ya punya anak. Makanya saya sering katakan semua manusia berasal dari bumi. Semua manusia. Ya. Adam dari tanah. Hawa dari tulang rusuk, kan dari bumi juga. Anak-anak Adam dan Hawa. Berikutnya, siapapun dia, nabi, rasul, imam, raja, siapapun dia yang namanya manusia, datang dari siapa? Dari bumi ini, dari ibu bapanya. Semuanya. Semua nabi, semua rasul dari ibu bapanya. Kecuali Nabi Isa, Yesus Kristus. Ya. Dia datang dari Allah langsung. Bukan dari bumi. Dari Allah langsung. Ya. Jadi makanya pemahaman orang Nasrani tentang keilahian Isa Al-Masih, tentang ketuhanan Yesus, ya, didapat dari memahami asal-usulnya Yesus. Jadi pemahaman, saya ulangi, pemahaman orang Nasrani, pemahaman orang Kristen akan ketuhanan Yesus atau akan keilahian Yesus karena orang Nasrani memahami siapa Yesus sebelum datang ke dunia. Jadi makanya saya sering katakan, dari manakah Isa Al-Masih mendapatkan keilahiannya? Atau dari manakah Isa Al-Masih mendapatkan ketuhanannya? Dari mana? Dari asal usulnya sebagai firman Allah. Ini ayatnya.
ayat Qurannya. Dari asal usulnya sebagai firman Allah. Jadi asalnya firman Allah jadi manusia. Disapa Isa putra Maryam atau Al-Masih Isa putra Maryam. Ya. Makanya saudara perhatikan di sini dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Isa Al-Masih hanya manusia biasa yang datang dari dunia ini, datang dari ibu bapanya, tidak mungkin Isa Al-Masih akan terkemuka di akhirat. Semua manusia boleh terkemuka, bisa terkemuka di mana? Di dunia. Tapi di akhirat tidak bisa. Kalau bicara akhirat, bicara apa? Para malaikat, bicara makhluk surga, dan bicara Allah itu sendiri. Tidak mungkin ada manusia terkemuka di akhirat. Nah, kenapa Isa Al-Masih bisa terkemuka di akhirat? Karena Isa Al-Masih adalah firman Allah. Bukan sekedar nabi, firman Allah. Ya. Ini ayatnya. Dia adalah firman Allah. Nah, dalam pemahaman Injil, firman Allah adalah Allah. Nanti kita lihat aja. Firman Allah adalah Allah. Ini bukan tafsir orang Kristen. Ini pemahaman Injil. Ya. Kalau saudara memahami Yohanes 1 ayat 1. Ya. Oke. Ayat berikutnya yang mengatakan Isa Al-Masih firman Allah adalah, silakan dibaca. Wahai ahli Alkitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu, dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Surat An-Nisa 4 ayat 171. Oke, terima kasih. Nah, ini lebih seru lagi di sini ya. Penegasan Isa Al-Masih itu siapa? Di sini info tentang Yesus juga cukup lengkap. Siapa dia? Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Benar. Sebagai utusan Allah dia adalah manusia. Dia manusia. Yesus itu manusia, saudara. Jadi jangan salah sangka. Ada saudara-saudara kita berpikir orang Kristen mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Itu mereka mati-matian menolak. Dan orang Kristen menolak itu. Kita nggak pernah mengangkat seorang Nabi menjadi Tuhan. Ya. Yang ada adalah Tuhan jadi manusia. Dalam hal ini firman Tuhan jadi manusia. Tadi ayatnya ada, sekarang juga ayatnya ada nih. Jadi bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Lebih spesifiknya, firman Tuhan, firman Allah menjadi manusia. Nah, jadi Isa Al-Masih itu manusia. Sebagai manusia jabatannya rasul, utusan. Ini yang diciptakan, ini dalam kurung tafsir ya. Ini bisa merubah makna. Jadi Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah manusia. Dan jangan baca dalam kurung. Dan kalimatnya. Jadi Isa Al-Masih itu kalimat Allah. Firman Allah, the word of God. Isa Al-Masih itu ya. Dan roh darinya. Nah, jadi Isa Al-Masih itu lengkap di sini. Firman Allah, roh Allah, dan utusan Allah. Di sini ada Yesus. Maka berimanlah kepada Allah. Dan seterusnya. Nah, menarik juga ini. Dan katakan Tuhan itu tiga. Nah, ini saudara, kita ini pernah belajar ya. Tiga ini siapa sih? Tiga ini siapa? Yang dituduh jangan katakan Tuhan itu tiga itu siapa? Ini bicara Trinitas. Siapa tiga itu? Menurut Quran ya. Cuma saya nggak tahu ayatnya. Tapi ada ayatnya. Jadi siapa tiga ini? Ternyata tiga ini adalah Allah, Maria, dan Isa Al-Masih. Jadi ketika Islam muncul, sudah ada sekte sempalan
Kristen di sana yang punya Trinitas, yang terdiri dari Allah sebagai Bapa, Maria sebagai ibu, dan Yesus sebagai anak. Nah, ini Trinitas palsu yang juga ditentang oleh Kristen. Jadi jangan katakan Tuhan itu 3. Allah, Bapa, Maria ibu, Yesus anak. Ayatnya di mana? Di Al-Maidah 75. Al-Maidah 116. Saya nggak ada PowerPoint-nya di sini, tapi saudara boleh baca itu di Quran. Kalau ada yang bawa Quran, coba ya saya lihat di Quran saya. Di Al-Maidah surat nomor 5 ayat 116 lah langsung untuk menghemat 116 ya. Al-Maidah 116. Ya, demikian bunyinya nih. Dan ini Al-Maidah Quran surat 5 ayat 116, demikian bunyinya. Saya mau nerangkan yang 3 nih ya. Kan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Nih, 3 ini siapa? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Saya ulangi. Tuhan menegur Isa Al-Masih dengan berkata, hei Isa, engkaukah yang mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Jadi pemahaman Islam, ya, mereka pikir orang Kristen itu menciptakan doktrin Trinitas dengan mengatakan Tuhan, dengan menambahkan 2 Tuhan lain kepada Tuhan yang Esa. Nah, cilokonya 2 Tuhan yang lain itu adalah tidak nyambung nama Alkitab. 2 Tuhan yang lain itu adalah Maria dan Yesus. Padahal pemahaman doktrin Trinitas Alkitabiah adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan roh-Nya. Jangan bicara Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak usah lah. Jadi Trinitas Alkitabiah adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan roh-Nya. Itu saja udah. Ya. Selama-lamanya Allah itu Trinitas. Selama-lamanya Allah itu punya firman dan roh. Tidak pernah Allah tidak punya firman. Atau tidak pernah Allah hanya Allah dan firman saja. Jadi dua. Nggak punya roh. Nggak pernah. Roh, firman, dan Allah selalu bersama-sama. Tidak pernah ada Allah tidak punya firman dan tidak punya roh. Tidak pernah ada Allah tidak punya firman tapi punya roh. Tidak pernah ada Allah tidak punya roh tapi punya firman. Jadi selama-lamanya Allah, firman Allah, dan roh Allah. Nah, inilah kemudian disapa Trinitas. Sederhananya gitu. Kembalikan ke formula semula. Jadi nggak usah bicara Bapa, Anak, Roh Kudus, nanti agak pusing. Kembalikan ke formulasi awal, ya. Jadi ini yang saya sajikan teman-teman. Jadi ternyata Isa Al-Masih adalah firman Allah menurut Quran. Dan ini cocok dengan Alkitab. Ya, silakan ayat. Oh, ini masih ada ayat Qurannya, silakan dibaca. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, teladan, berkemampuan menahan diri atau hawa nafsu, dari seorang nabi di antara orang-orang saleh. Ali Imran 3 ayat 39. Nah, ini kalau teman-teman bisa menangkap maknanya, ini kisah Yahya Pembaptis, ya. Jadi yang menyiapkan jalan untuk Yesus. Ini kan berdekatan lahirnya. Yahya dulu baru Yesus, ya. Nah, Yahya memberi kesaksian. Ini Yahya atau Yohanes memberi kesaksian. Apa kesaksiannya? Membenarkan sebuah kalimat. Lihat, bukan bicara orang. Membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah. Firman ini adalah teladan.
berkemampuan menahan diri. Dan seorang nabi. Nah, firman ini seorang nabi. Dan di antara orang-orang saleh. Ini bicara siapa? Ini bicara Yesus. Ya, ini bicara Yesus. Yahya sedang bicara Yesus di sini ya. Ya, ini yang terakhir lah ya. Ini saya lihat penutupnya saya ambil Injil. Silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, itu yang saya katakan. Asal-usul Yesus belum jadi manusia adalah firman. Nah, firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Tidak pernah Allah pergi tanpa firman. Firman ditinggalin kan? Firman Allah bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Teman-teman, ini pemahaman awam sederhana untuk memahami kealahannya. Segala sesuatu yang ada pada Allah itu harus Allah. Firman Allah ada pada Allah, berarti harus Allah. Roh Allah ada pada Allah, berarti dia Allah. Tidak ada yang tidak Allah di dalam diri Allah. Kalau firman Allah yang ada dalam diri Allah bukan Allah, berarti firman Allah ada umurnya. Berarti Allah harus mengganti firman-Nya kalau sudah expired. Karena yang nggak expired cuma Allah. Yang nggak ada umur cuma Allah. Semua itu tidak kekal. Yang kekal cuma Allah. Jadi kalau firman Allah bukan Allah, berarti firman Allah tidak kekal. Kalau firman Allah tidak kekal, berarti Allah mesti mengganti firman-Nya setelah waktu tertentu. Apakah begitu? Kan malah nggak make sense. Kalau roh Allah bukan Allah, berarti roh Allah nggak kekal. Kalau roh Allah nggak kekal, berarti Allah mesti mengganti rohnya setelah waktu tertentu. Kan nggak begitu. Jadi pemahaman sederhana adalah firman Allah kekal bersama Allah. Roh Allah kekal bersama Allah. Dan yang kekal cuma Allah. Makanya firman Allah adalah Allah, roh Allah adalah Allah. Ini disebut Trinitas sebetulnya. Ya. Jadi itu pemahaman Injil ya. Bukan tafsir saya. Bukan tafsir orang Kristen, bukan. Nah, sudah habis teman-teman. Terima kasih segitu saja. Jadi pelajaran malam ini saya serahkan kepada MC, moderator, untuk memimpin diskusi atau Ya, ada yang menambahkan ya. terima kasih banyak. Ucok sudah menyampaikan pelajaran yang indah, menambahkan pengertian kita tentang yang disebut dengan kitab suci itu. Ya, kalau memang firman Allah, harus Allah yang berfirman. Dan tadi ada yang diinspirasikan, tapi bukan dari Allah. Dan ini sudah satu kesempatan bagi kita yang sangat berharga sehingga kita benar-benar mengetahuinya. Sebelum kita melanjutkan diskusi, ya, kita mendengarkan dulu lagu spesial yang akan diputar oleh أرض افرحي أتى المسيح أتى المسيح إلهنا إلهنا ليفتح باب النعيم باب النعيم أمامنا أمامنا ولد المسيح بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا
الناس افرحوا جاء المسيح جاء يسوع من السماء من السماء جه أرضنا بقى زينا وساب الغنى ساب الغنى ولد المسيح بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا جينا سوا نرى الحبيب نرى الحبيب حبيبنا حبيبنا نهدي له قلوبنا قلوبنا حياتنا حياتنا ولد المسيح بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا ولد المسيح بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا ولد المسيح بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ولد المسيح إلهنا Udah selesai, Tigor? Udah berarti. Sudah. Oke. Terima kasih banyak. Saya pikir melalui lagu ini kita bersyukur juga ada terjemahannya di bawah. Kalau enggak agak Itu ragu-ragu bahasa juga Arab kali suaranya ya. Tapi Itu puji bahasa Tuhan Arab. ada terjemahannya. Jadi semakin mengerti kita mengenai kelahiran Isa Al-Masih itu yang disebut firman Allah. Oke, kesempatan ini kita akan memberikan dulu kesempatan kepada sahabat-sahabat untuk merespon akan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ucok. Ya, Saudara Pahar ini mau menyampaikan respon atau pertanyaan? Kalau pertanyaan sebentar. Kalau di dalam chat sudah ada sih responnya. Atur nuhun cenah. Pemaparan yang sangat gamblang dan bisa menguatkan.
Oke, ada yang memberikan respon dulu? Barang 2-3 orang. Ya, silakan kalau ada yang respon. Kalau saya secara pribadi, saya merasa pemaparan pada malam ini sungguh menunjukkan fakta yang ada ya dari tulisan-tulisan. Dan kalaupun misalnya ini kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, barangkali dia akan lebih mengerti bagaimana sebenarnya yang mana itu merupakan firman Tuhan dan mana yang tulisan atau inspirasi atau ya lewat nabi lah ya atau rasul. Tapi belum bisa juga disebutkan apa namanya ini satu kunci yang terbaik. Tapi paling sedikit modal kita sudah ada. Ya, bukan kita untuk menjelekkan ya tulisan-tulisan yang lain, tapi ada fakta lah di kita. Ya, saya pikir nanti kalau Lai Tigor bagikan itu videonya, jadi bisa kita lihat lagi ayat-ayatnya yang mendukung. Ya, Pak Purba, mudah-mudahan itu sudah ini ada 2 boleh resken. menjadi bagian pelajaran bagi kita. Oke, barangkali ada yang lain yang mau merespon, silahkan. Lai Tobing mungkin. Itu ada Pak Fahar dengan Pak Tagor. Oh ya, oke. Tadi kita sampaikan kalau respon boleh, tapi kalau misalnya tanya jawab setelah respon dulu. Ya, kalau respons dari saya secara pribadi, pelajaran malam ini sangat jelas sekali. Walaupun mungkin ya secara pribadi untuk menjelaskan seperti itu kepada saudara sepupu kita, segamblang yang dijelaskan oleh Bang Ucok, wah masih jauh lah kita, belum sanggup lah begitu. Itu sedikit responsnya. Iya, iya. Itu yang saya bilang tadi, kalau faktanya kita akan dapatkan melalui pengulangan tulisan itu kan, ayat itu kan. Tapi kalau untuk membagikan memang agak belum yakin kita. Tapi kalau nanti diulang-ulang dengan videonya, saya pikir bisa juga lah ya. Betul Oke, sekali. ada lagi yang lain? Satu orang lagi lah, satu orang. Ya, terima kasih Bapak Purba. Oke, Pak Ugi. Saya secara pribadi sangat terima kasih atas kesempatan pada malam ini, atas apa yang telah dipaparkan oleh Pak Ucok, dan saya rasanya sudah ada jawaban, ya. Ada jawaban untuk persoalan-persoalan yang selama ini yang saya tidak ada jawaban. Dengan adanya, dengan data-datanya sekali, rasanya lebih mudah untuk saya bersahabat. Saya katakan bersahabat untuk kita merapatkan hubungan dengan sepupu kita. Oke. Terima kasih, Pak Ucok. Terima kasih banyak, Pak Ugi. Oke, saya pikir 2 cukup lah ya. Sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Dan di sini ada 2 yang sudah resen, yaitu tadi pertama Pak Fahar, ya, baru Pak Tagor ya. Ada 3. Saya berikan kesempatan kepada nanti. Pak Fahar dulu lah. Yuk, silahkan, mangga. Iya, shalom, selamat malam. Selamat malam Mas Selamat Fahar. malam. Ya. Ya, ini menarik sekali. Cuman saya kadang-kadang diundang, kadang-kadang enggak. Oh. Begini, kalau saya kan boleh kasih pendapat. Boleh, boleh. Kalau saya bilang pada mulanya bukan firman. Pada mulanya Allah. Firman tuh nggak nyelonong sendiri. Kan firman pasti diucapkan. Siapa yang ngucapin firman? Ya Allah. Boleh dong ya.
Pada Betul. mulanya ada Setuju. Allah. Hah? Setuju. Nah, iya. Jadi begitu. Saya selalu ikut di grup Advent nih sama Bung Ferry segala, selalu Gitu. tukar pikiran, Oh. kadang-kadang ledek-ledekan. Oh. Begini, dia bertanya, apa artinya Bapak dan aku adalah satu menurut Yesus? Saya bilang menurut Bung Ferry apa? Satu, dia badannya jadi satu gitu. Oh enggak. Menurut saya, satu Bapak dan aku satu adalah seperti presiden dengan Menseknek. Apa yang Menseknek bilang, itulah yang presiden bilang. Jadi satu dalam ucapan, seia sekata gitu loh. Ya kan? Yang lainnya lagi, dia nanya terus ke saya. Apa artinya hidup yang kekal? Saya bilang kan hidup yang kekal udah ada di Alkitab. Hidup yang kekal adalah yang mengakui engkau Allah Tuhan satu-satunya dan aku adalah Yesus adalah utusan. Jadi nggak usah sibuk-sibuk, Yesus itu utusan. Saya bilang begitu. Nah ini emang kalau Bang Ucok ngomong saya selalu tertarik. Ini Bang Ucok nih favorit saya nih. Oh, bisa. Supaya diketahui istri saya juga Kristen ya. Jadi biasa gitu. Saudara-saudara saya banyak yang Kristen, nggak ada masalah. Kemudian ini mesti diterangkan nih. Apa benar tadi tuh pada mulanya ada firman? Menurut saya enggak, pada mulanya ada Allah. Oke, saya respon lah udah ya, Mas. Ya, silakan. Ya, Pak Purba satu saya respon ya gini. Makasih. Kalau memang sepenggal pada mulanya adalah Allah itu betul, bukan firman. Kalau sepenggal, ini sedang bicara asal usul Yesus. Siapa Yesus? Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum Yesus jadi manusia itu adalah, jadi bukan bicara pada mulanya segala sesuatu, bukan. Itu Allah, betul. Tapi ini sedang bicara asal usul Yesus, Isa Al-Masih. Siapa Isa sebelum ke dunia? Maka Injil menerangkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saya menyebut Yohanes 1 ayat 1 adalah silsilah keilahian Yesus. Itu saya menyebutnya. Jadi teman-teman biar kenal Mas Far ini seorang yang progresif, orang berpikiran terbuka, ini educated, kalau nggak salah Pak Dokter ini, Pak Fahar ini. Atau Pak dosen atau apa, jadi orang moderna, orang terbuka. Jadi kita senang ya, jadi jumpa atau bersahabat dengan orang-orang yang berpikiran terbuka. Karena ini teman-teman, ini bukan ruang apologetika. Bukan mau cari menang kalah, enggak. Seperti yang di YouTube enggak. Kita belajar. Boleh setuju, boleh nggak setuju. Dan nggak akan ada perdebatan sini. Jadi Mas Fahar sampaikan pendapat, nggak apa-apa, saya jawab gitu aja. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang lain juga begitu agar memahami. Ini bukan berapologet kita di sini ya. Kita belajar. Oh begini. Siapa tahu yang saya pelajari kurang pas, nggak apa-apa, dikoreksi. Atau teman-teman yang kurang paham, ya bisa lebih paham mungkin kan. Karena kita sama-sama. Kuncinya teman-teman, kalau kita mau belajar, lupakan pengetahuan kita sebelumnya. Kalau kita masih ingat-ingat pengetahuan kita, iman kita nggak akan bisa maju. Karena kita namanya iman sudah nempel bukan di sini, nempelnya di sini. Ya, iman tuh nempel di sini teman-teman, di hati, di sanubari, di batin. Sementara pengetahuan nempelnya di sini. Di sini bisa berubah, di sini nggak bisa berubah. Orang udah yakin Yesus itu Nabi, dibilang Tuhan nggak bisa, ya nggak apa-apa, itu keyakinan. Tapi kalau mau belajar, please, mari kita lupakan pengetahuan kita sebelumnya. Lupakan saudara Islam, lupakan saudara Kristen. Kita belajar tentang kitab-kitab ini gitu loh. Pak Ugi Sindan lupakan, dia seorang Advent. Mas Purba lupakan, dia seorang Advent. Mas Fahad lupakan seorang Muslim. Atau yang lain seorang Protestan lupakan, karena kita mau belajar. Ya, makanya saya bilang tadi saya tidak memberi jawab. Ini ada pertanyaan, cuma saya ngasih fakta-fakta aja, gitu kan, menarik. Kenapa? Tuhan itu esa, dan Tuhan mau kita yang beragam-ragam ini memahaminya. Tuhan mau memahaminya. Jadi, Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi Tuhan itu memang misterius, Tuhan itu memang goib, ya. Tapi Tuhan berkenan menyatakan dirinya semampu kita memahaminya. Tentu kita tidak bisa memahami sepenuhnya kealahan. Kalau kita bisa memahami kealahan sepenuhnya, berarti itu bukan Allah yang asli, tapi Allah yang KW, Allah cemen.
Masa kita ciptaan yang membeli ini bisa memahami kealahan sepenuhnya? Nggak bisa. Ya. Makanya, kenapa orang suka tersesat dengan doktrin kealahan? Kenapa? Karena orang coba mengakal-akali kealahan agar masuk di akal. Ya orang iso, nggak bisa. Biarkan Allah tidak masuk di akal. Karena memang Allah melampaui segala akal. Gitu. Kalau Allah masuk di akal, berarti Allah itu cemen. Berarti kecil. Kenapa? Yang kecil masuk ke yang besar. Allah tuh maha akbar. Masa masuk ke saya maha kecil? Nggak mungkin lah. Iya kan? Jadi saudara jangan merasa memahami kealahan dengan udah paham sepenuhnya. Enggak. Kita hanya memahami kealahan cuma sedikit saja. Sebatas yang Allah nyatakan dan sebatas kemampuan kita menerimanya. Makanya pemahaman seseorang beda. Ada yang paham, ada yang nggak paham, ya nggak apa-apa. Kita belajar. Tapi tolong jangan kekeh. Rendahkan dirimu di hadapan apapun yang disapa firman Allah. Apapun. Engkau menyapa Quran firman Allah, rendahkan dirimu di hadapan Quran. Jangan sombong. Engkau menyapa Injil firman Allah, rendahkan dirimu di hadapan Injil. Jangan sombong. Agar firman Allah yang engkau yakini bisa memberi inspirasi pada kita. Sehingga kita bisa bertumbuh. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Begitu. Makasih Mas Farid. Begini, bentar, saya boleh ya, saya kasih tanggapan. Oh, boleh. Menurut saya itu ajaran, kalau boleh dibilang agama terserah. Ajaran itu diperuntukkan untuk manusia Betul. yang punya akal. Betul. Ngapain Tuhan menurunkan misalnya ajaran yang manusia nggak bisa nangkep? Susah kan? Harusnya manusia bisa berakal. Sementara saya kalau di Islam kan dibilang, kenapa kau tidak berpikir? Pakailah akalmu pikir. Memang mengenai Allah semua setuju, mau Allah mau bisa, tapi kita harus bisa mikir dong. Kan berpikir. Kemudian bukan cuma bisa Mas Par, harus berpikir. Iya, harus berpikir. Iya, harus berpikir. Jangan Makanya terima pikir. buta aja. Kalau terima kita beriman, kalau udah ngomong iman, Bang Ucok beriman, semua beriman udah nggak ada. Tapi maksudnya beriman yang didasari dengan pikiran juga dong. Gitu. Ya kan? Itulah. Iya, kan? Betul, Mas Harus Fahar begitu. setuju Mas. Makanya kita itu diskusi ya di tataran pikiran nih. Bukan tataran iman. Iman itu di batin Mas Fahar. Nggak bisa diutak-atik. Tapi di pikiran ini kita baru diskusi. Jadi iman saya dipertanyakan oleh saya dan oleh orang di tataran pikiran nih. Loh kok Tuhan Esa tapi ada Allah, firman Allah, roh Allah, boleh bertanya. Nah tuh afala takilun. Agama itu bagi orang yang berpikir betul. Tapi pemikiran manusia nggak akan pernah mencapai pengetahuan sepenuhnya tentang Allah. Tidak akan pernah. Kalau sampai sepenuhnya paham tentang Allah, berarti sama dengan Allah dong, Mas Fahar. Jadi kita hanya sebatas yang kita paham saja. Dan tingkat Jadi pemahaman gini, kita beda-beda. Begini Bang Tigor. Menurut saya dan ini juga bahwa ajaran atau boleh dibilang agama yang diturunkan mulai dari Ibrahim segala macam terus-terus itu sampai yang terakhir dibilang Islam itu adalah ajaran namanya yang Muslim itu, ya. Baik kepada Isa juga ya agama Islam itu diajarin. Terakhir dibilang aku relakan agama ini tersebut Islam. Jadi dari dulu sampai itu agama yang diajarkan itu ya itu juga. Makanya dia bilang nggak berubah kan seharusnya. Harus begitu udah berubah. Kenapa Islam dibilang 700 tahun sudah Isa? Ya karena sudah 700 itu maaf aja, bukan ini menurut penelaahan saya. Sesudah 700 itu mulai terjadi perubahan-perubahan kan, banyak seks segala macam. Maka diutus lagi Muhammad, gitu menurut saya, menurut yang saya baca. Ya. Menurut Bang Tigo silakan apa aja pendapatnya. Ya, makasih Mas Far ya. Jadi setelah 1.600 tahun, apakah nggak berubah-berubah lagi itu ajaran yang terakhir itu? Itu dari Isa ke Muhammad cuma 600 tahun. Dari Muhammad ke kita 1.600 tahun. Apa nggak berubah-berubah? Berubah, makanya. Iya, kan? begini. Gini ya. Mukjizat yang diberikan kepada seluruh nabi-nabi itu, siapapun dia, itu hilang sesudah nabinya meninggal. Hilang. Kepada Yesus pun dia bisa minum air mati. Hilang sudah dia meninggal. Dia pergi gitu ya. Kepada Muhammad inilah salah satu yang paling itu dibilang Al-Quran. Allah sendiri menjanjikan, aku yang akan menjaganya. Tidak akan berubah-ubah. Aku yang menjaga sampai akhir kiamat nanti. Karena itu,
Anak umur 7 tahun, 10 tahun kok bisa hafal Quran? Ada yang mau merubah Quran ketahuan gitu loh. Istri saya juga dengar gini juga di samping saya ini lagi tidur. Nggak apa, bebas aja. Nah, Iya, jadi iya, itu pendapat saya. Maaf aja, Iya. bukan apa-apa. Silakan aja. ya nggak Kalau apa-apa, Mas Fahar. beriman, kalau kita udah, saya beriman ini, saya beriman. Loh ya kalau beriman nggak bisa gugat dong. Tapi beriman pakailah akal juga. Karena Amin. agama itu diturunkan kepada manusia yang berakal. Buat apa turun ke manusia kalau manusia yang nggak bisa terima? Ya Jadi repot dong. Mas Fahar, ini bukan mau berdebat ya. Jadi saya salut Mas Fahar, keyakinan Quran nggak berubah ya. Mas Fahar tahu nggak ini Quran sekarang buatan tahun 2004, tahun 1924? Enggak, pokoknya menurut ini ya. Nggak, dengar dulu, ini kan info. Ini Quran sekarang tuh hasil revisian di Kairo Al-Azhar tahun 1924, itu sejarah di YouTube banyak, Mas Fahar. Iya, saya juga tahu. Tetapi Ya, intinya jadi tidak apa? berubah. Jadi apa mujizatnya nggak berubah tuh, apa mujizatnya gitu? Intinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu nggak berubah. Ya, Tidak itu ada Tuhan. nggak akan berubah Iya, sampai itu- kapanpun itu. Itu kan intinya. Kalau yang furu-furunya yang kecil-kecil ya silahkan aja. Tapi intinya adalah Allah Maha Esa dan Muhammad itu utusan Allah. Itu intinya. Gitu loh. Ya kan? Ya udah, Nggak makasih berubah, Mas kan? Fahar ya. Nah, lagi. Iya. Biar yang Ya, lain nanti kebagian, kita- biar yang lain kebagian. Nanti kita bicara terpisah mulai. Ya, mangga. Biar yang lain kebagian, ini seru nih. Oke, Ya. silakan Mas Purba. Oke, Pak Tagor tuh, Pak Tagor. Pak Tagor Arwan boleh. Halo Pak Tagor di Medan, di Medan di Jakarta nih. Atau lewat dulu Pak Rudi dulu, Pak Rudi angkat tangan juga tadi Pak Rudi. Ada? Pak Tagor. Oh. Atau di unmute dulu tuh. Ah, udah unmute ya. Udah di unmute itu. Mungkin lagi Bagaimana Pak Tagor? ke toilet. Kalau mungkin. tidak di chat ada. Ya. Saudara Muhammad Sahal, dia bertanya, pernah baca kalau dalam Alkitab Tuhan pernah menjadi manusia saat era Abraham dan pernah bertengkar dengan Yakub. Apakah Tuhan saat itu jelmaan yang sudah bertubuh Yesus atau tidak? Terima kasih. Boleh bantu jawab teman-teman? Oke, kalau nggak mau bantu jawab, saya jawab ya. Dikit aja Mas mungkin. Palmer, silakan Mas Palmer. Ya, jadi Malak Yahweh ya, itu ada istilah yang kita bisa dengarkan. Allah bisa mewujudkan dirinya mau jadi apa, itu kuasa Allah. Kalau dia mau mewujudkan sebagai malaikat, bagian sebagai itu kuasa Allah, tidak bisa dibantah itu. Kehadiran Fokusnya, dia. Pak Palmer, maaf kalau aku potong ya. Fokusnya di sini apakah Ya, ke sana. Ya, ke sana nanti. Oke. Ya, yang penting kita prinsip dasarnya tahu dulu gitu. Allah itu maha kuasa. Nah, basic dulu ya. Iya, dia bisa hadir di mana saja semaunya dia. Tetapi prinsip juga ada. Pada saat ada dosa, maka Allah juga terbatas. Membatasi kenapa? Karena dosa tidak bisa bersatu dengan kemuliaan Allah. Tidak mampu, bisa mati. Coba ulangin, Pak. Manusia berdosa, ya, tidak mampu berhadapan dengan. Sebelum itu. Maksudnya apa nih? Kan sudah tadi. Allah Maha Kuasa. Dia lalu? bisa hadir. Yang membatasi. Dia bisa hadir. Dia bisa menghadirkan dirinya di mana saja dia mau. Bisa terima ya? Namun yang membatasi manusia nih, untuk tidak bisa bertemu dengan Allah adalah dosa. Yesaya 59 ayat 2. Itu yang membatasi manusia berdosa. Tetapi bukan berarti Allah tidak bisa hadir. Tetapi kalau Allah hadir pada manusia yang berdosa, manusianya binasa dengan cahaya kemuliaan Allah, itu intinya. Nah, supaya tidak binasa, maka Allah bisa mewujudkan dalam bentuk apa yang dia mau. Ketika dia hadir bersama dengan Musa dan Abraham, ya, atau dengan Yakub,
Dia bisa hadir dalam wujudnya pada waktu itu apa? Manusia. Iya, bisa. Manusia yang bagaimana? Siapa? Apakah mengambil tubuh orang? Ya kita nggak tahu, kita nggak kenal siapa. Tetapi Abraham melihat ada 2 malaikat. Ada 2 wujud manusia, gitulah saya bilang wujud manusia yang pastinya bukan wujud binatang gitu. Wujud manusia yang datang. Dan dia mengatakan kehadirannya dia sendiri. Ya kenapa kita mesti bantah, khawatir? Soal mampu, ya mampu. Allah mampu hadir di dalam ciptaannya, itu bedanya kita. Kalau di sana kan mengatakan tidak bisa hadir di dalam ciptaannya, kan begitu. Tetapi keimanan kita menunjukkan kuasa Allah itu dia bisa hadir. Di dunia ini kan ciptaan dia bisa hadir gitu. Dalam wujud apa? Dalam wujud apa yang dia mau. Jadi tidak perlu kita khawatir memperdebatkan itu sebenarnya. Tetapi kuasa Allah itu iya. Dia bisa berkuasa dalam wujud apapun. Kita tidak bisa membatasi Allah itu. Itu intinya. Apakah dalam wujud Yesus yang setelah dia, ya kita nggak tahu persisnya. Siapa yang lihat sih? Kalau kita mau tanya Abraham, Yakub atau apa, ya mereka juga udah pada mati kan? Musa mungkin nanti di sorga baru kita tahu. Kayak mana sih dulu wujudnya yang maha kuasa itu waktu hadir bersama dengan Anda. Itu kita tanya di sana deh. Gitu. Fokus Itu, ya. itu Mas Sahal. Makasih, Itu aja Mas mungkin. Boleh saya tambahkan ya, Mas Sahar, ini juga sahabat saya. Jadi ini pertanyaan Mas Sahar bagus ya. Izin bertanya Pak, aku ingat pernah baca kalau dalam Alkitab Tuhan pernah menjadi manusia era Abraham dan pernah bertengkar dengan Yakub. Apakah Tuhan saat itu jelmaan sudah bertubuh Yesus atau tidak? Jadi gini, Mas Sahal ya, Alkitab mengajarkan Allah itu adalah roh. Kalau roh tuh nggak bisa dilihat. Bagaimana caranya agar Allah bisa dilihat, kelihatan? Caranya menampakkan diri. Nah, kalau dia akan menampakkan diri pada manusia, maka dia mengambil rupa manusia. Beda dengan kasus Yesus. Ya, Yesus itu memang firman Allah jadi manusia. Nah, kasus-kasus sebelum itu, Allah itu kan tadi Mas Palmer udah katakan, mampu menjadi apa saja. Tapi karena dia mau menjumpai manusia, dia tentu mengambil rupa manusia. Manusia bagaimana ya kita nggak ngerti. Tapi Tuhan menampakkan diri pada manusia. Karena kalau tidak menampakkan diri nggak akan kelihatan. Karena Tuhan adalah roh. Begitu Mas Sahal ya. Baik Pak. Namun bagaimana dengan kasus Paulus yang saat itu melihat sosok Yesus dalam itu bentuk Yesus, roh? itu Yesus yang disalibkan itu Yesus. Kan itu udah inkarnasi. Kalau Abraham kan belum. Ini kan udah. Ya itu dia memang melihat Yesus. Gitu. Jadi yang aku pertanyakan di sini Pak, sebenarnya kekekalan dari Yesus itu sendiri ya patut dipertanyakan ya. Apanya dipertanyakan? Maksudnya gini Pak, yang namanya sesembahan itu harus sinkron dengan yang di awal masa hingga akhir zaman nanti. Oh betul, jadi gini Mas, saya udah ngerti gini, biar cepat aja ya. Yesus tidak pernah berubah sebagai firman Allah. Ya. Sebagai firman Allah. Iya, dari awal sampai firman Allah kan kekal. Ya. Nah, kemanusiaan Yesus ada awalnya. Ya. Tapi itu tidak berakhir. Jadi tidak akan berubah lagi. Jadi ketika Yesus mengambil tubuh kemanusiaannya, itu kekal. Nggak berubah. Itu dilihat oleh Paulus. Tapi kenapa di sini lebih fokus ke sosoknya Yesus? Karena aja gini, tarik. Ya karena Yesus yang datang ke dunia menjadi manusia, itu yang kita kenal. Makanya seharusnya kan Pak, kalau saya mikir secara ya logik sih ya, yang superior yang mestinya ya si firman ini. Ya namun karena ada dalilnya yang di Yohanes itu mungkin terima aja ya. Ya firman itu kan jadi manusia, Yesus. Jadi gini Mas Sahal ya, Isa Masih, Yesus santai Pak, santai. Pelan-pelan aja. Enggak, saya kan semangat, Mas Pak. Siap. Pelan-pelan aja. Isa Masih satu-satunya pribadi unik di alam semesta yang memiliki 2 sifat, ilahi dan insani. Oke? Nah, keinsaniannya berawal dari inkarnasi ketika jadi lahir datang ke dunia.
Tapi Ya, itu inkarnasi. kekal. Nah, itu kekal, nggak akan berubah lagi. Nah, keilahiannya itu kekal, tidak berubah itu. Tidak berawal, firman Allah. Begitu ada Allah, langsung ada firman. Nggak pernah Allah dulu, baru Allah menciptakan firman. Baru Allah menciptakan roh, enggak. Begitu ada Allah, langsung Allah yang memiliki firman. Makanya, dalam pemahaman Injil, firman Allah adalah pencipta, bukan ciptaan. Itulah. Ya, demikian yang diimani lah ya. Enggak, itu yang dipahami dalam Injil. Karena kalau firman Allah ciptaan, berarti ada umurnya dong, firman Allah. Itu. Soalnya kan Pak, Bang Tagor gini. Iya. Saya penasaran nih begini. Tadi kan Pak Purba saya bilang Allah tuh maha kuasa. Iya. Lah kalau maha kuasa, menurut saya tuh begitu Adam diturunkan ke dunia, itu dia sudah menembus dosanya. Jadi tidak ada buat kita, tidak ada dosa turunan buat, karena dia sudah tebus dosanya itu. Kemudian dosa manusia dibilang sebanyak buih laut di lautan pun kalau engkau bertobat, Allah akan mengampuni. Jadi nggak usah. Makasih Mas Fahar, udah dapat poinnya Mas Fahar, makasih. Ini topik yang lain lagi soal pengampunan ya, tapi Iya, nanti kita bahas terpisah. ya, Tuhan itu Mas Fahar berperaturan. Jadi nggak suka-suka. Jadi manusia bebas ternyata berdosa. Untuk dosa itu bukan sekedar hilaf, tapi pemberontakan terhadap raja alam semesta, pemberontakan ciptaan terhadap pencipta itu dosa. Ya, jadi penyelesaiannya kan nggak sederhana. Tapi kan yang maafkan dosa itu kan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ya iya. Oh dia jadi repot. Ini biar Nah, terbuka mohon maaf. pikiran. Mohon maaf sih ya, Bapak-bapak ya. Mungkin kita di sini itu lebih ke ketidakpahaman kita lah. Maksudnya Ya, gini, kita kita belajar, bingung bukan sendiri. berdebat, bukan belajar. Karena kita itu nggak tahu basicnya di Muslim itu seperti apa, basicnya di Kristen itu seperti apa. Ini Pak Pantangan Sahal ini, tunggu, Pak Sahal ini, akidah ini Islam atau Kristen? Oh, saya Islam. Muhammad Sahal nama saya Pak. Iya, tapi Anda seperti mata-mata nih. IQ saya 140 lebih. Maksudnya gini sih Pak. Dari gaya Anda ngomong, saya lihat Anda mata-mata nih. Ya, saya mata-mata. Pion lah, pion. Mata-mata. Ya, silakan ngomongnya terus. Ya, saya spy of God lah kalau bilang. Maksudnya gini sih, Pak Par atau Pak Ucok. Kita itu harus memahami akidah kita masing-masing. Pantangan demi pantangan yang misalkan di Kristen tuh mestinya begini, di Islam tuh mestinya begitu. Gini deh, maaf, Anda boleh ngomong, tapi saya mendengar suaranya Bang Ucok nih. Kalau suara Anda saya tahu udah, oh ini, gitu loh ya. Nih saya open terus terang aja, saya terus terang aja. Kalau saya umpet-umpetan malah nggak enak. Jadi apa yang saya rasa itu yang saya keluarkan. Itu berarti orang baik. Kalau orang yang jahat tuh berpura-pura, saya nggak bisa berpura-pura. Ya, anggaplah saya muka dua atau apa. Pak Sahal ini lain loh ini, benar deh. Mas Fahar. Nggak kayak Bang Ucok, nggak kayak Bang Ucok. Nah, dengar dulu Mas Fahar, jangan salah mengerti ini teman saya ini. Mau diapain? Dia bukan ya, mau diapain? Matanya cuma dua, dia bukan mata-mata. Dia tinggal beli papan, saya udah kenal. Enggak, daripada dongkak-dongkakan ya, kita itu kayak apa ya? Ego kita itu makin ke sini ya, makin tua makin jahat gitu. Paling enggak ya kita salah Anda. Kalau udah makin tua ada dua kemungkinan. Bisa bertambah baik ke arah Allah, ke Tuhan, atau yang makin jahat. Saya nggak tahu apakah Anda makin jahat apa Anda makin ke Tuhan. Saya nggak tahu tuh. Ya, itu menormatif, semua orang normatif, makin tua bisa makin soleh. Mungkin lanjut kalau ada pertanyaan berikut barangkali ya. Iya. Maafin ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita kalau ada hal-hal yang lain kita boleh diskusikan lagi ya sesuai dengan kesepakatan kita. Oke, tadi Pak Tagor ada angkat tangan, ada mau ditanyakan, boleh? Tagor Arwan. Nggak ada respon ya? Saya mau nambahkan dikit boleh? Tuh. Pak Lamsen, oke. Selamat malam saudaraku sekalian. Jadi saya tambahkan supaya kita bisa menjawab pertanyaan teman kita Muslim yang baik hati ini. Selalu mengatakan Yesus itu manusia, orang itu berkata Yesus itu manusia, dijadikan oleh Kristen jadi Tuhan. Nah, inilah yang selalu kita ributkan.
Islam menuduh kita menuhankan Yesus atau membuat Yesus itu jadi Tuhan. Tidak pernah kan? Itu harus kita katakan itu. Orang manusia tidak pernah bisa membuat Yesus jadi Tuhan. Tidak. Memang Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya apa? Dia berasal dari surga, kembali ke surga. Dia memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga, ya Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia membuat dia Tuhan. Jawaban yang benar. Dan Yesus itu mampu memberikan hidup kekal. Tidak ada manusia yang memberikan hidup kekal. Dan Yesus itu pemilik malaikat di surga. Ayatnya nanti kita cari, ada ayatnya semua. Yesus adalah pemilik malaikat di surga. Tidak ada manusia memiliki malaikat, hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Nanti kalau teman-teman kita Islam berkata, menanyakan seperti itu, itulah jawaban yang paling tepat. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya apa? Buktinya mempunyai malaikat, memegang segala kuasa di surga dan di bumi, mampu memberi hidup kekal. Yesus itu adalah bukan Tuhan, ya benar juga. Yesus bukan Tuhan, benar. Buktinya apa? Buktinya Yesus kelihatan. Jadi bagi Yesus itu ada manusia benar, Tuhan benar, tidak Tuhan juga benar. Jadi bagi Yesus itu ada benar semua. Tidak Tuhan benar. Tuhan benar. Manusia benar. Tidak manusia benar juga. Kita jelaskan dengan kuasa Yesus tadi. Memegang segala kuasa di surga, buktinya Tuhan dia. Dia bukan Tuhan benar karena dia kelihatan. Nah, kenapa dia kelihatan? Supaya bisa jadi teladan dan memberi contoh dan bisa mengajar. Jadi ini hanya tambahan supaya kita memberitahukan bahwa Yesus itu ada bagi dia semua. Tuhan benar, tidak Tuhan benar, manusia benar, tidak manusia benar juga. Jadi tidak dapat dibayangkan atau dipahami oleh manusia tentang diri Yesus. Terima kasih, itu tambahan. Terima kasih Pak Lamsen. Pak Lamsen, sebentar. Yesus punya kuasa itu kan setelah diberikan kuasa oleh Bapa kan. Dia nggak otomatis punya sendiri kan. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, diberikan dikasih. Ya. Satu waktu diambil lagi, gitu kan. Jadi nggak otomatis. Iya begitu. Yang saya baca begitu dari kitab. Oke, ya, betul. Itu betul. Nah, iya. Yesus berkata, akulah dia, dialah aku. Jadi inilah yang tidak dapat dipikirkan oleh otak dan logika manusia. Makanya kita katakan. Nggak bisa, akulah dia, dialah aku. Berarti apa yang dia bilang, ya apa yang aku bilang, itu yang dia bilang. Apa yang aku katakan, itulah yang Bapak katakan. Jadi aku dan Bapak adalah iya sekata. Itu maksudnya kalau menurut saya. Ya, sedikit. Baiknya diskusi sesuai dengan topik pembicaraan hari ini. Iya. Sedikit saja menggambarkan. Saya presiden tapi saya juga kakek, saya juga ayah. Jadi ada saatnya ya sang presiden itu memang dia berfungsi sebagai ayah. Yesus, sang firman Allah. Kalau udah firman Allah maha kuasa, itu intinya. Bahwa dia mewujudkan dirinya atau diwujudkan dirinya menjadi manusia, ya manusia yang bisa lapar, bisa mati gitu loh. Bukan setengah-setengah gitu. Nah sekarang bagaimana, apa maksudnya diberikan kuasa? Yaitu karena memang ruhnya dia, ilahinya dia, memang sudah menjadi saatnya untuk menunjukkan kuasanya itu. Bahkan pada waktu dia membuat air menjadi anggur, waktuku belum tiba katanya. Loh, kenapa gitu kan? Padahal dia punya kuasa itu. Hanya dia tidak gunakan itu. Nah pada saat timingnya tepat ya sudah, dia langsung akan sampaikan, jelaskan. Bahkan dia bilang, dengan melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Coba bayangkan itu. Jadi banyak hal-hal yang dalam ungkapan-ungkapan itu sepertinya kita manusia biasa ini mengikuti pola pikir kita. Padahal Allah itu berupaya untuk membuat kita bisa menerima dengan akal kita. Tapi tetap aja terbatas kitanya memahami itu. Jadi kita terima saja, aminkan saja yang sudah disampaikan di sana bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu memang sudah biblikal itu. Itu aja nambahin. Oke, terima kasih banyak. Ini waktu kita sudah pas sampai jam 9. Kecuali kalau ada satu lagi, boleh. Ada satu lagi Pak. Saya minta nomor telepon Pak Fahar dulu. Gimana ini? Saya senang sama Pak Fahar ketemu ini.
Nomor Repot. telepon atau nomor rekening? Oh, nomor telepon saya boleh 0816 Sebentar Pak ya. Bapak hari ini kan? Mungkin ditulis saja kali ya. Iya, saya tulis. 0816 0816 1948 1948 216. 216. Bapak Tapi hari nanti ini tapi nanti kalau saya bantah-bantah you jangan marah-marah ya. enggak. Kita belajar. Ini Pak Har, Oke. WA kan? Pak Har. Ya. Ini WA kan? Oh, semua ada, WA ada, mau ngomong ada. Oke. Pastilah mana Ada ada. ada dalilnya. 08 dan 16. 08 Yang penting- dan 16. Silakan lanjut, Bermin. Oke, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Karena saya lihat tidak ada lagi yang mau bertanya, jadi kita akan akhiri dulu pertemuan kita malam ini. Tapi saya baca dulu. Kami atas nama tim Persaudaraan Umat Allah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah pengetahuan kita dan Semoga. menjadi kemuliaan Allah semata. Semoga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan acara ini, dan sampai berjumpa. Untuk mengakhiri, ya maaf Pak Tagor tadi sudah 2 kali 3 kali dipanggil tapi nggak ada. Jadi mungkin nanti kita ini lagi lah ya. Kita akan akhiri dulu untuk pertemuan malam ini ya. Dan saya Mas minta Mermin, ya, Mas Mermin, saya sepatah kata dulu lah. ya, Bang Saya Ujo. berterima kasih kepada teman-teman, terutama Mas Pahar dan Mas Sahal ya. Ini 2 Muslim yang baik, yang berpikiran maju, yang mau di ruang kelas kita bersama-sama untuk berdiskusi ya. Terima kasih untuk hadirnya. Jadi kami undang untuk tetap hadir, untuk bukan mau berdebat, kita mau belajar bersama lah, untuk saling memahami. Nanti kalau keputusan kesimpulan mah masing-masing ya, mau jadi apa terserah, itu mah masing-masing. Cuma kita belajar bersama sesama orang yang mau belajar kebenaran. Terima kasih, dan termasuk yang lain-lain terima kasih. Silakan Mas. Oke, jadi terima kasih sudah kita sepakat ya. Untuk mengakhiri ya pertemuan kita malam ini, saya minta Bang Ucok Sitompul berdoa dulu. Nggak bertanya, sudah berdoa lah kebagian. Iya. Bagian mereka